Hai, apa kabar? Kita jumpa lagi dengan Erkaner Channel di bagian ke-6 sekarang ya. Kita masuk pada pembelajaran kita mengenai siapakah Elohim yang diterjemahkan ke dalam Alkitab bahasa Indonesia sebagai Allah. Ini merupakan kisah yang sangat terkenal, teman-teman. Ya, Musa bertemu Tuhan di dalam semak yang menyala. Nah, ini sedikit beda dengan Al-Quran ya. Al-Quran punya versi ceritanya sendiri. Pohon ya yang menyala. Nah, kita nggak mau bahas itu teman-teman. Kita mau lihat dulu di kitab Taurat. Ini dari Keluaran 3. Ya, ini kisah yang sangat terkenal. Dan saya harap teman-teman Kristen menghafalkan ini ya. Kitab Keluaran pasal 3. Lalu malak Yahweh atau malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Moshe di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Hashem bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Moshe, Moshe," atau Musa, Musa. Kemudian Musa menjawab, "Hineni, ini aku." Lalu Hashem berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus." Kemudian dia berfirman, "Akulah Allah bapa leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Anoki Elohe Avika, Elohe Abraham, Elohe Ishak, Elohe Yaakov." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Kita lanjutkan ya membaca ceritanya teman-teman. Lalu Hashem berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Ya. Jadi sang firman yang disebut dengan utusan atau malak itu simpelnya utusan ya, bukan hanya makhluk bersayap yang punya sayap dua terbang-terbang, bukan itu teman-teman. Malak itu dalam terminologi Alkitab artinya utusan. Jadi bisa juga seorang manusia bisa juga disebut malak. Ya, nanti kita lihat. Tuhan berkata, "Aku telah turun." Katanya Tuhan Maha mendengar, kok turun ya? Ya, turun ini maksudnya dia masuk ke dimensi yang lebih rendah. Ya, Tuhan itu berada di dimensi yang tertinggi dan dia turun, artinya dia masuk ke dimensi di bawahnya. Dia turun, ya. Nah, yang turun ini siapa, teman-teman, yang menampakkan diri kepada Moshe? Ya, yang menampakkan diri itu disebut dengan firman. Ya, sang firman itu, ya. Jadi kalau Yahweh itu roh, ya, dia nggak naik, nggak turun, ya. Dia tetap di surga dan dia tidak terlihat ya karena Allah itu roh, ya, tapi yang bisa nampak kemudian yang berhubungan dengan seluruh ciptaannya itu di dalam konsep Yahudi disebut dengan Dafar Yahweh ya, atau Memra Yahweh atau sang firman itu yang menampakkan diri. Ya, nanti kita belajar khusus mengenai terminologi malak
Tetapi Musa berkata kepada Elohim, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Ya, gunung Horeb ini ya. Lalu Musa berkata kepada Elohim, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, ya, Elohe Avika, ya, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang siapa? Namanya. Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Elohim kepada Musa, "Ehyeh, Asher, Ehyeh, aku adalah aku," atau I am who I am. Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Nah, di situ saya kasih tanda dalam kurung supaya teman-teman tahu bahwa aku yang pertama adalah Tuhan, ya, bahwa akulah, ya, Tuhan telah mengutus siapa? Musa, ya. Kata ganti yang kedua aku di situ adalah Musa kepadamu. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, ya. "Beginilah kau katakan kepada orang Israel." Nah, disinilah nama Tuhan diwahyukan kepada Musa, ya. Yod-He-Vav-He, Yahweh. Ya, saya tidak mau bicara dulu mengenai ada orang menyebut yang lain, ya, tapi saya percaya penyebutannya adalah Yahweh, ya, bukan Yihweh, bukan Yohyeh, ya, bukan Yahuwah, bukan, ya, Yahweh, ya. Atau kita menyebutnya Hashem. Hashem itu artinya sang nama itu. Karena orang Yahudi itu tidak berani menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, teman-teman. Bukan kayak kita, ya, orang Indonesia latah, kesandung dikit namanya disebut. Katanya mereka selalu suruh menyebut nama Allah. Nah, itu nggak ada dalam konsep Yahudi dan Kristen. Nama Tuhan itu tidak boleh disebut setiap hari beberapa puluh kali, nggak boleh, teman-teman. Ya, karena ada kuasa di dalam nama Tuhan. Jadi orang Yahudi itu tidak berani menyebut Yod-He-Vav-He, ya, atau Yahweh, tapi menyebutnya Hashem atau Adonai. Adonai itu artinya Tuhanku. Hashem itu artinya sang nama itu, gitu ya, yang nggak boleh disebut, ya. Yahweh yang diterjemahkan oleh LAI di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita sebagai Tuhan dengan huruf besar semua, Allah nenek moyangmu, ya, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov telah mengutus aku kepadamu. Itulah apa? Namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Yahweh, Allah nenek moyangmu, Elohim Abikem, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yaakov telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi Allah ketika dia menampakkan diri kepada Musa, dia menyebut dirinya dengan 3 nama. Allah Abraham, Allah Ishak, bukan Allah Ismail, ya, dan Allah Yakub, ya. Jadi nama Allah kita itu ialah Yod-He-Vav-He, Yahweh di dalam Alkitab. Itu orang Kristen harus tahu, teman-teman. Saya tahu sebagian besar orang Kristen bahkan nggak tahu nama ini, teman-teman. Dan mereka menghina. Itu cakwe ya, makanan apa ya? Kenapa? Karena ini kegagalan gereja dalam mendidik jemaatnya, teman-teman. Sehingga mereka menghina nama yang kudus itu. Saking kudusnya tuh orang Yahudi nggak berani sebut nama ini, teman-teman. Kita harus menghormati. Karena di dalam nama itu ada karakter dia. Ya, kita bisa belajar itu.
Ya teman-teman. Jadi jangan lagi generasi ini menghina nama Tuhan. Ya bahkan ada beberapa gereja yang menolak dikembalikannya nama ini. Aduh, itu parah loh teman-teman. Karena ini Alkitab kita. Ya, bahkan beberapa hamba-hamba Tuhan menolak dan menghina. Ya, tadi saya bilang mereka mengatakan itu cakwe, makanan apa tuh? Aduh, teman-teman, jangan sampai kita seperti itu teman-teman. Ya, Anda sudah menghujat Roh Kudus teman-teman. Yaitu nama Tuhan itu berkuasa. Ya, kita hormati nama itu. Kembalikan nama Tuhan itu ke dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Mazmur 135 ayat 13. Ya Yahweh, namamu adalah untuk selama-lamanya. Untuk berapa lama teman-teman? Selama-lamanya. Selama-lamanya itu berapa lama ya? Ya selama-lamanya, itulah nama dia. Ya Yahweh, engkau diingat, turun temurun. Nah ini tahun 2020 banyak orang Kristen gak tahu nama Tuhan kita. Padahal Tuhan berkata nama Tuhan itu untuk selama-lamanya. Tadi Tuhan sendiri yang ngomong, itulah namaku untuk selama-lamanya. Sebutanku turun temurun. Nah kalau teman-teman kita gak memperkenalkan nama ini kepada anak cucu kita, gimana gitu teman-teman? Ya saya gak habis pikir ya. Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Yahweh, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Aku ini siapa? Yahweh, Yod He Vav He. Itulah apa? Namaku. LAI menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Indonesia. Kata Yahweh ini dengan Tuhan dalam huruf besar semua. Kemudian Elohim dengan apa? Diterjemahkan sebagai Allah. Elohim Yahweh diterjemahkan dengan Tuhan Allah. Ya, sekarang teman-teman, kembalikan nama ini kepada Alkitab terjemahan bahasa Indonesia supaya anak cucu kita generasi mendatang jangan lagi menghina nama Hashem. Ya, kita harus tahu. Kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Ya, kemudian teman-teman, permasalahannya itu bukan pada nama itu, tapi apakah itu merujuk pada pribadi yang sama? Itu masalahnya, ya, karena nama yang satunya itu sudah diklaim sama tetangga kita. Jangan lagi teman-teman ya, kita tidak mengenalkan nama ini kepada generasi yang akan mendatang. Ya, sampai mereka menghina nama Hashem itu. Ajari anak-anak kita teman-teman. Ya, ini loh Tuhan kita, Yod He Vav He. Jadi bacanya dari kanan ke kiri teman-teman ya. Yod itu yang kayak tanda koma kecil gitu ya. Yod, He itu huruf kelima, Vav itu paku ya, seperti gantungan paku gitu. Nanti kalau kita belajar sedikit bahasa Ibrani, Yod He Vav He. Ini nama Tuhan kita teman-teman. Lalu esensinya apa? Hakikatnya Yahweh adalah roh, jelas. Ya, di seluruh Alkitab Yahweh Tuhan kita itu hakikatnya, esensinya roh. Nah bagaimana dengan tetangga? Allah. Ya, al itu adalah kata sandang. Sebenarnya nama Tuhan mereka adalah lah. Ya. Karena mereka biasa menyebut apa? Alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Allah, bukan ya, alhamdulillah. Jadi nama Tuhan mereka sebenarnya namanya adalah lah. Nah, Allah ini zat teman-teman, tidak punya roh dan bahkan bukan roh. Beda nggak? Ini harus tahu teman-teman. Ya, saya mau generasi itu cerdas. Ini loh bedanya. Bukan cuma sekedar nama, esensinya saja sudah berbeda, fundamental berbeda. Allah yang kita sembah adalah roh. Karena itu kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Nah kalau yang sebelah nggak punya roh. Bahkan kalau mengatakan Allah adalah roh, ya, bahkan punya roh, kafir teman-teman, murtad ya dari Islam. Ya jadi roh itu menurut mereka diciptakan. Nah kalau Allah nggak punya roh, itu adalah hayat ilahi atau kehidupan atau nafas ilahi. Berarti mati dong kalau nggak punya roh. Ya. Roh itu nggak diciptakan teman-teman, roh itu kekal. Makanya kemarin saya mengatakan kita sebagai manusia, semua yang punya roh, bahkan setan, karena dia terbuat dari roh, itu nggak bisa lenyap. Kenapa?
itu kekal masalahnya. Ya. Ini adalah Keluaran 3 ayat 14. Kata-kata Hashem yang sangat-sangat penting. Vayomer Elohim el Moshe Ehyeh Asher Ehyeh. Berkatalah Elohim, berkatalah Allah, ya, El Moshe kepada Moses atau kepada Musa. Ehyeh, aku atau aku akan menjadi atau I will be. Asher, apa yang aku akan menjadi, ya. Ini penting dihafalin teman-teman. Keluaran 3 ayat 14, ya. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama ini ditulis dalam bahasa Ibrani, ya. Alkitab kita itu dalam Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani sebagian besar, tapi juga ada bahasa Aramaik, teman-teman. Itu kitab Daniel 2 sampai Daniel 7 itu ada bahasa Aramaiknya. Kemudian kitab Esra itu juga ada bahasa Aramaiknya. Mazmur itu juga ada sedikit, ya, tapi kebanyakan Ibrani di Mazmur, ya. Nah, Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani Koine Greek namanya, ya. Kata Ehyeh, Asher, Ehyeh dalam bahasa Ibrani ini sepadan dengan bahasa Yunani ego eimi hoon, yang artinya akulah dia, ya, ataulah aku. Nah, ini ya teman-teman, kita lihat tadi Ehyeh Asher Ehyeh itu sama dengan ego eimi di dalam bahasa Yunaninya. Dari akar kata Ehyeh inilah nama pribadi Tuhan dalam Alkitab dibentuk kata Yahweh, ya. Keluaran 3 ayat 15. Nah, kalau teman-teman mau pengen tahu, belajar lebih jelas mengenai bahasa Ibrani itu lebih dalam, ya, Anda bisa ke pakarnya. Yang saya lihat yang baik adalah Ibu Rita Wahyu. Anda bisa cari di YouTube Ibu Rita Wahyu, dan nanti dia akan ngajarin Anda. Saya tidak mau melihat sampai ke dalam itu, ya. Anda bisa belajar, beliau sangat-sangat pakar, ya. Anda bisa belajar di channel YouTube-nya beliau, ya. Saya nggak sampai ke sana. Saya nggak bahas yang sedalam itu, ya teman-teman, ya. Nah, nama Yahweh ini atau Hashem ini, ya, sebagai nama pribadi Tuhan dalam Alkitab ini disebut teman-teman 6.800 kali, ya, hampir kira-kira 7.000, ya, tepatnya 6.800-an sih, ya teman-teman. Ini lebih banyak dibanding kata Elohim atau kata Allah. Nah, ini adalah nama-nama penyebutan Allah, ya, di dalam Alkitab kita dan jumlahnya. Adon, Tuhan, ya, Adonai, ya. El ini singular, ya, kata Allah dalam bentuk tunggal. Elah itu dalam bentuk Aramaik, ya, ada sekitar 74 kali di dalam Alkitab kita. Elohim ini paling banyak juga digunakan, ya, sekitar 2.340 kali. Kemudian Eloah, ya. Kemudian Yah termasuk haleluya, ya, 40 kali teman-teman. Nah, Yod He Vav He, ya, sebagai nama pribadi Tuhan yang paling kudus atau Hashem itu teman-teman, itu disebut 6.807 kali. Jadi total itu hampir berapa? Hampir 7.000 kali, ya. Kemudian Shaddai itu 48 kali, ya. Elyon, Maha Tinggi, itu disebut 35 kali. Ilai, ini adalah bahasa Aramaik, 9 kali. Kemudian Sabaoth, itu disebut 278 kali. Jadi yang paling penting yang mana nih teman-teman? Ya, nama Tuhan, Yod He Vav He. Nah, ini kok bisa dihapus gitu, diganti gelar, ya, sampai generasi kita tidak kenal makanan apa itu katanya, ya. Nah, kemudian kemarin saya cerita ke teman-teman bahwa kita itu mempunyai Alkitab Perjanjian Lama yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani sebelum Yesus lahir. Namanya Septuaginta LXX,
Ya, Septuaginta 70. Tapi sebenarnya penerjemahnya 72 orang ya teman-teman. Nah itu semua kitab Tanak ya teman-teman. Dari kitab Kejadian sampai Maleaki itu diterjemahkan sama mereka di dalam bahasa Yunani. Nah di dalam Septuaginta kata Ehiyeh, Asher, Ehiyeh ya di Keluaran 3 ayat 14 tadi diterjemahkan sebagai apa? Ego eimi hoon atau I am the existing one. Ya aku yang ada dengan sendirinya, tidak tergantung siapapun. Jadi dia tuh prima causa gitu ya. Kalau di dalam pelajaran sekolah kan dikatakan Tuhan itu apa? Prima causa, penyebab segala sesuatu. Jadi segala sesuatu tuh berasal dari dia. Ya dia penyebab utama kita ada. Nah, ego eimi hoon ini artinya adalah ada dengan sendirinya dia. Tidak tergantung siapapun juga. Ya, itu arti nama Tuhan kita. Jadi I am the existing one atau I will be what I will be. Jadi aku mau jadi apa itu suka-suka aku gitu kata Tuhan. Ya aku jadi apapun itu bisa kata Tuhan. Itu arti namanya teman-teman. Septuaginta LXX yaitu terjemahan bahasa Yunani untuk semua kitab perjanjian lama sebelum Yesus lahir. Itu menerjemahkan Hashem ya nama Tuhan kita itu menjadi kurios atau menjadi tuan. Ya. Dan kata Elohim di dalam perjanjian lama itu diterjemahkan di dalam bahasa Yunani menjadi theos. Itu Septuaginta. Nah, sehingga ketika Muslim menanyakan di mana Yesus berkata dia sang Hashem, ya, di dalam perjanjian baru. Nah, seluruh perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Koine Greek atau Yunani Koine. Ya, ada sedikit kata-katanya di dalam bahasa Aramaik karena Yesus itu bicara di dalam bahasa Aramaik ya. Kata-kata misalnya Ephata, Hakaldama, kemudian Eloi, Eloi, lama sabaktani, itu bahasa Aramaik teman-teman. Ya, tapi sebagian besar ditulis di dalam bahasa Yunani. Nah, Muslim itu selalu mempertanyakan kata kurios. Itu kan cuma tuan, bukan Tuhan, gitu ya katanya. Nah, kata kurios ini jelas menunjuk kepada Hashem, ya. Walaupun demikian teman-teman, kata kurios ini bisa dipakai untuk kata tuan atau penguasa dalam pengertian duniawi. Jadi kata kurios ini kan diterjemahkan di dalam bahasa Inggris sebagai Lord ya atau tuan. Indonesia nggak ada padanannya memang. Padanannya itu yang tepat di dalam bahasa Jawa, Gusti. Ya Kanjeng Gusti Yesus. Nah Gusti ini bisa juga Gusti Kraton, bener ya? Gusti Tumenggung, Gusti Pangeran Diponegoro. Bisa untuk penguasa duniawi, tapi juga bisa untuk Gusti Allah gitu ya kan. Nah jadi kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia kata kurios ini menjadi rancu ya. Nah kita nggak mau merujuk kepada perang kata-kata ini kurios. Ya, yang jelas Yesus disebut penguasa. Kemarin saya katakan kenapa Yesus disebut kurios penguasa. Dia bukan tuan tanah, juga bukan tuan takur. Penguasa apa dia? Ya, Yesus berkata segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepada aku. Jadi dia tuh penguasa surga dan bumi teman-teman. Ya, bukan penguasa seperti Gusti Pangeran Diponegoro, bukan ya. Nah, jadi secara spesifik di kitab Septuaginta LXX itu menunjukkan kurios ini adalah untuk Hashem. Nah, Yesus lahir itu sudah disebut Yeshua, sudah disebut Yahweh Shua. Jadi nama Tuhan kita itu aslinya juga bukan Yesus. Yesus itu bahasa Yunaninya teman-teman. Namanya adalah Yeshua. Ya, Yesus itu bukan orang Yunani. Yesus itu orang Yahudi. Yeshua itu kependekan dari Yehoshua atau Yahweh Shua ya artinya Yahweh keselamatanku. Itu arti nama Yesus ya. Nah, saya cuma mau begini teman-teman. Kita mau ambil hikmatnya. Kenapa sih ya Tuhan kok ngomong aku adalah aku atau aku akan menjadi apa yang aku akan menjadi. Jadi dia berkata, aku mau jadi apapun itu suka-suka aku, bisa. Tidak ada nama yang dapat menggambarkan karakter kesempurnaan Hashem.
Ya, jadi kata itu mengandung makna, betul nggak? Anda kalau memberi nama anak Anda, ya kalau orang dulu tuh katanya ngasih namanya sembarangan ya teman-teman. Dia lihat apa anaknya lahir itu dia kasih nama katanya. Bisa kursi, bisa cikra gitu ya. Bisa pacul, kalau dia lagi macul, dibilang anakmu lahir, ya udah kasih nama aja pacul. Tapi nggak begitu teman-teman. Sekarang namanya cari tuh ada buku-buku nama, ada artinya. Kenapa? Karena di dalam nama itu mengandung pengharapan, mengandung karakter, betul nggak? Anak-anak sekarang kan namanya rumit-rumit teman-teman. Ya, disebut aja kesleo. Ya, kalau dulu kan namanya Budi, Wati gitu ya, simpel-simpel. Anak sekarang enggak. Namanya aja sampai rumit teman-teman. Ya kenapa? Karena orang tuanya mengharapkan dia bakal jadi seperti namanya. Ya, dia akan jadi seperti dia akan menjadi gitu ya, seperti namanya yang diberikan kepada orang tuanya. Itu pengharapan orang tua, ya. Nama Hashem itu berarti dia yang ada dengan sendirinya atau the self-existing one dari akar kata hayah, ya. Saya cuman mau ambil gini teman-teman. Kenapa Tuhan ngomong aku akan menjadi apa yang aku akan menjadi atau I will be what I will be. Itu arti namanya. Tuhan itu akan menjadi segalanya di dalam hidup kita. Jadi He alone is enough for us. Ya ada lagu yang katanya Jesus is enough for me. Ya, Yesus itu cukup bagiku. Kenapa teman-teman? Ketika kita kekurangan, dia menjadi apa? Dia menjadi Yahweh Jireh. The Lord is my provider. Tuhan itu menjadi penyediaku. Dia memenuhi segala kebutuhanku. Ketika kita itu hilang arah, kita nggak tahu kita mau kemana. Tapi ingat nama Tuhan teman-teman. Dia Yahweh Rohi kata Daud. Ya ini Mazmur Daud, Mazmur 23 itu Tuhan adalah gembalaku. Itu Mazmur yang sangat terkenal ya teman-teman. Yahweh Rohi atau Tuhan melihatku. Ya. Dia mengawasiku. Ketika kita in the battle, di dalam peperangan. Kalau dulu Musa peperangan fisik betul-betul ya. Sekarang kita apa? Peperangan rohani. Ya. Kita lagi battle dengan sakit penyakit. Kita lagi perang dengan apa? Ekonomi. Ya saya nggak tahu peperangan apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Tapi ingat nama Tuhan teman-teman. Yahweh Nisi. Dia Tuhan di atas apa? Panji-panjiku. Dia nama di atas panji-panjiku itu. Artinya Tuhan itu lebih besar dari sakit penyakit kita. Kemudian ketika kita tuh sakit parah, dia juga menjadi apa? Yahweh Rafa, Tuhan adalah penyembuhku. Ketika kita berdosa, dia menjadi Yahweh Sidkenu atau Tuhan kebenaran kita. Dan ketika kita ini berdosa, jatuh, Tuhan jadi apa teman-teman? Jadi Yesus, jadi Yeshua. Jadi juru selamat ketika dia turun ke dunia, itu namanya. Nah ini adalah nama asli Tuhan kita, Yeshua HaMashiach. Yeshua Sang Mesias. Ini nama yang diberikan Tuhan lewat malaikat Gabriel kepada Maryam, bukan Isa. Ya, Yeshua. Isa itu nggak ada artinya. Makanya kenapa iblis membuat nama-nama yang penting ini malah justru dibalik teman-teman. Nama Hashem, Yod-Heh-Vav-Heh dibalik jadi Allah. Nama Yeshua yang adalah keselamatan dibalik sama dia tuh jadi Isa. Isa tuh sama dengan Esau. Ya kalau teman-teman tahu saudaranya Yakub itu, Yakub kan anak kembar. Dia punya saudara Esau. Nah Esau ini loh teman-teman jadi nama Tuhan kita di Quran. Ya, nah jadi Yahweh itu ada segalanya bagi dia. Dia seperti blank check, ya seperti cek kosong. Apapun yang kita butuhkan, He is enough. He alone is enough for us. Ya jadi dia jadi segalanya buat hidup kita. Itu maknanya teman-teman. Itu hakikat yang mau kita ambil dari nama itu. Gitu teman-teman. Nah jika kita mengasihi Yesus, mengasihi saudara seiman kita mengasihi generasi anak cucu kita yang akan datang. Dan kita juga mengasihi saudara-saudara muslim kita, stop menipu Kristen dan Muslim bahwa Allah adalah Tuhan yang sama yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, dan Musa. Yesus berkata, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Bagaimana Muslim akan merdeka dari perbudakan dosa jika kita tidak mengatakan kebenaran, teman-teman. Ya.
Nah, ini adalah Nabil Qureshi, teman-teman. Nabil Qureshi ini Anda bisa lihat di YouTube-nya. Dia sangat terkenal. Dia juga seorang penulis buku ya. Judulnya Searching Allah Finding Jesus ya. Dia ini anak seorang misionaris dakwah Islam. Orang tuanya pernah menjadi misionaris dakwah Islam di Indonesia. Dia keturunan imam-imam. Kemudian dia convert menjadi Kristen. Ini adalah sahabatnya David Wood kalau teman-teman kenal ya. Nabil Qureshi itu dididik dari kecil menjadi Islam yang sangat taat, menjadi seorang muslim yang sangat taat banget ya. Doa-doa, semua dia muslimnya taat sekali. Ya. Kemudian dia dibesarkan di Amerika. Dia ketemu dengan orang-orang Kristen. Ya, dan tidak ada yang menginjili dia kecuali temannya ketika di SMA. Ya, dia cerita ada satu temannya namanya Betsy, teman-teman. Nah, Betsy ini lagi lahir baru, lagi berapi-api gitu ya. Dia tanya, "Nabil, kamu sudah kenal Yesus belum?" Nah, kenal, kata Nabil. Jadi orang Islam itu kenal Yesus yang keponakannya Musa dan Harun gitu ya, maksud saya teman-teman. Nabil bilang, "Iya, aku kenal Yesus, bahkan aku menghormati Yesus sebagai salah satu nabi di dalam Islam." Ya, kemudian Nabil Qureshi menjawab gitu loh. "Kamu kok bisa percaya Trinitas? Trinitas itu apa?" Nah, Betsy nggak siap jawab apa itu Trinitas, teman-teman. Trinitas itu adalah 3 in 1 gitu ya. Nah, emang Trinitas itu Torabika? Kok 3 in 1 gitu kan ya. 3 in 1 kan Torabika, dia bilang ya. Terus Betsy nggak bisa jawab. Ya, akhirnya sampailah ketika dia kuliah, dia ketemu David Wood. Ternyata David Wood dari ateis, dia melakukan penyelidikan terhadap kekristenan dan dia convert, dia percaya ya. Dan David Wood siap menjawab pertanyaan Nabil Qureshi. Jadi selama 3 tahun mereka selalu berkomunikasi, membahas Alkitab, membahas Quran, lalu mereka menyelidiki sendiri. Akhirnya Nabil Qureshi masuk menjadi Kristen ya, teman-teman. Dia berkata demikian, teman-teman. Kalian orang Kristen tahu Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Dan saya binasa tanpa dia. Kalian tidak memberitakan tentang Yesus kepada saya, hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kalian tidak benar-benar beriman dan percaya kepada kekristenan. Yang kedua, kalian tidak peduli saya binasa. Ajarkanlah Taurat kepada anak cucu kita. Jadi Hashem berfirman, teman-teman, di Ulangan 11 ayat 16 sampai 21. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada apa? Ilah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Hashem terhadap kamu. Ia akan apa? Menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Hashem kepadamu. Ya, tapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan apa? Membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Supaya panjang umurmu, umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Hashem dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Nah, ini fungsinya hari Sabat, teman-teman. Hari Sabat itu diberikan Tuhan kepada kita untuk duduk 1 hari gak kerja, bukan untuk nonton film, teman-teman, tapi untuk duduk membaca firman, terus kita bicarain sama anak-anak kita. Yuk kita baca yuk kitab Kejadian ini Tuhan menciptakan pada waktu itu. Ini anak-anakmu akan tanya, bagaimana caranya Tuhan menciptakan, Mama? Ya, nah, kamu cerita, ini hari pertama Tuhan menciptakan terang. Itu fungsinya hari Sabat, teman-teman. Jadi kalau orang Yahudi itu dia punya kebiasaan, Jumat sore udah siap-siap ya. Kemudian hari Sabtunya, hari Sabatnya mereka akan pergi ke sinagog. Dan mereka akan duduk nih sama anak-anaknya. Untuk apa?
untuk bicara firman teman-teman. Makanya anaknya cerdas-cerdas, pinter-pinter. Nah, keluarga sekarang ini kok nggak begitu gitu. Satu, mungkin orang tuanya sendiri tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang firman dari gereja. Jadi gereja itu membahasnya hanya bagaimana kamu hidup sukses. 5 kunci hidup sukses. Kemudian bagaimana caranya kamu makin kaya dan bertambah kaya, kan gitu ya kan. Nah, ini nggak nggak bicara kuat di kitab Kejadian ini loh, Tuhan menciptakan. Apa tujuannya Tuhan menciptakan? Ya, itu nggak ada runtutannya. Nah, makanya kita harus mendidik orang-orang tua ini supaya dia itu punya bahan bagaimana dia bisa menceritakan Hashem Tuhan kita ini kepada anak-anak mereka. Jangan bergantung gitu, kasih aja anak sekolah minggu gitu. Ntar kan sekolah minggu diajarin. Dan di sekolah minggu diajarinya nyanyi teman-teman ya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya gitu ya teman-teman. Nah, tapi nggak diajarin bicara firman. Jangan salah teman-teman, kemarin saya bicara anak di bawah 12 tahun itu apapun yang kamu masukkan ke otaknya dia serap dengan cepat. Dia cepat banget, dia nangkapnya cepat banget. Makanya hafiz atau penghafal Al-Quran itu kebanyakan anak-anak. Kenapa? Otaknya masih bening. Begitu kamu suruh dia baca Al-Fatihah, diulang-ulang terus. Ya saya dengar sendiri tuh anak kecil. Surat Al-Ikhlas itu lancar. Kulhu Allahu ahad, Allahu somad. Ya teman-teman. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dia hafal loh teman-teman. Kecil, anaknya masih kecil. Kenapa? Karena dicekokin terus. Nah, kenapa kita nggak cekokin anak kita dengan firman? Hafalin ya nak, hari ini kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, ya dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Suruh anak kita, paksa anak kita untuk hafal. Mereka hafal teman-teman. Nah kita enggak, jadi bingung saya ya. Kita rubah yuk keluarga-keluarga Indonesia supaya kita bisa bicara firman dengan anak kita. Berakar pada iman yang teguh. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi Tuhan tuh bukan ingin kita menghafal Alkitab, tapi ingin kita berakar. Makanya Yesus itu kalau bicara, dia itu bukan mendikte. Kalau orang didikte itu otaknya nggak jalan teman-teman. Yesus itu selalu bicara dalam parabel atau perumpamaan. Ya, kemarin kita belajar kenapa Yesus bicara dalam parabel atau perumpamaan. Karena parabel itu membuat lawan bicara itu mikir. Ya, nah orang Islam itu kadang-kadang hafal tapi nggak ngerti apa artinya. Yang penting hafal. Jadi mereka kadang-kadang suka nantang teman-teman Muslim. Ayo kita debat katanya. Kasih satu orang yang hafal dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kita debat, kita buktikan. Siapa itu Tuhan yang paling benar dari hafalan katanya. Nah masalahnya Tuhan tidak pernah menyuruh kita menghafal. Tuhan menyuruh kita apa? Menyelidiki, bukan menghafal. Menyelidiki sampai kamu berakar. Kamu tuh harus ngerti. Maka Yesus gak pernah katakan hafalkanlah Alkitab, maka kamu akan masuk surga. Enggak. Yesus berkata apa? Kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran yang kamu ketahui itu akan memerdekakan kamu. Ya sebenarnya ada orang yang hafal Alkitab itu ada. Walaupun begitu gak semua teman-teman. Nanti kita bicara sejarah Quran. Kalau memang semua orang bisa menghafal, kapasitas otaknya sama teman-teman. Maka Khalifah Abu Bakar dan Utsman Ibnu Affan itu nggak perlu ngumpulin Quran dari banyak orang. Panggil satu orang yang hafal, sini duduk, catat. Quran yang ada sekarang itu hilang 70%. Nanti kita lihat ya. Saya nggak mau bicara ini sekarang karena kita akan bicara pada bagian kedua di mana kita akan tunjukkan buktinya. 70% hilang teman-teman. Yang ada tuh cuma 30% sekarang. Ya. Kemudian yang ada sekarang itu juga hafalan seorang imam bernama Hafs. Dicetak tahun 1924, bukan berdasarkan manuskrip. Sisanya yang lain, Quran yang beda-beda kiraatnya itu, ditenggelamkan di Sungai Nil. Itu bukti sejarah. Ya, jadi dalam kasus
Islam dia kehilangan 70%. Di dalam kasus Alkitab kita kelebihan 110% dari manuskrip kita. Ya, jadi ada ayat-ayat yang ditambahkan. Ya, saya nggak mau bahas itu. Kita nanti bahas pada waktu kita membahas manuskrip Alkitab, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Kenapa kita penting mengetahui Hashem, nama itu? Zakaria 14 ayat 9 dikatakan demikian. Maka Hashem akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu, Hashem adalah satu-satunya. Berarti raja yang lain gimana? Mangkat ya. Raja yang lain harus pensiun. Karena ada satu raja di atas segala raja nanti. Sesuai dengan nubuatan kitab Daniel. Ya. Dan namanya satu-satunya. Nah kalau Anda nggak kenal bakal calon raja ini yang namanya tuh nanti satu-satunya, cilaka kita teman-teman. Mesti kenal calon pemimpin kita itu, jangan kita tidak kenal. Anda bisa didepak dari kerajaannya. Keluaran 3 ayat 15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa ya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun. Kita ulangi lagi tadi ya, Keluaran 3 ayat 15. Nah, tidak satu pun muslim dapat menjawab pertanyaan saya. Tunjukkan dalam Alkitab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nama Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, Yakub dan Musa. Berikan ayatnya. Nanti mereka muter-muter, terus mereka coba buat teori sendiri. Saya lihat beberapa apologet Islam yang baru ini ya. Mereka tuh bisa bikin teori sendiri loh. Ini asal katanya nanti ya, kata Allah ini begini. Ini bisa sama dengan Yahweh. Nggak sama. Kamu mau putar-putar, tetap nggak sama. Padananya Allah itu sebenarnya adalah kata general. Jadi orang Arab, bangsa Nabatean. Orang Arab itu nenek moyangnya adalah bangsa Nabatean, teman-teman. Induk katanya adalah induk kata Nabatean. Ya. Dia ketika menyebut ilah yang paling tinggi, itu mereka sebut dengan al-ilah atau Allah. Ya, jadi ada banyak ilah-ilah yang mereka sembah. Tapi kalau menyebut yang paling tinggi, mereka menyebutnya dengan al-ilah. Itu nggak sama dengan nama. Al-ilahnya namanya Dusara misalnya. Ya, al-ilahnya namanya misalnya Hubal. Makanya ada Alat, jadi Allah itu punya 3 putri. Ya, di dalam sejarah Ka'bah. Namanya Alat, Al-Uzza dan Manat. Ya, nanti ketika kita belajar khusus, bagian kedua kita akan bahas khusus. Kita akan tahu siapa Alat, siapa Al-Uzza dan siapa Manat itu. Ya, itu adalah putri-putrinya Allah yang disebut Garanik. Ya. Nah, semua muslim tuh selalu menjawab demikian. Ya kan semua nabi mengajak menyembah Tuhan yang Esa, yaitu Allah. Siapa bilang gereja setan juga Tuhannya cuma satu, Lucifer. Gereja Mormon juga satu. Ya, mereka bahkan tidak mau Trinitas. Gereja apa lagi tuh? Saksi Yehova juga, ya. Tuhannya satu sama, tapi Tuhan yang mana ini? Ya jangan kita menyembah satu Tuhan. Tuhan itu bukan masalah 1 atau 3 atau 4 atau 1 juta. Bukan berarti orang yang menyembah Tuhan ada 3, ada 5, ada 10, ada 3 juta. Salah, belum tentu. Yang penting itu yang kamu sembah itu beneran Tuhan apa enggak? Bukan masalah jumlah. Tuhan itu bukan matematika masalahnya. Ya. Nah, hal ini enggak sesuai dengan fakta, teman-teman. Jadi Islam itu kemarin kita lihat ya, mereka itu mempercayai setiap kaum itu diberikan nabinya sendiri-sendiri. Mereka percaya ada 124.000 nabi. Siapa aja nggak tahu, ini hilang semua nabinya. Kemudian Quran berkata, ya, Quran surah 14, Ibrahim ayat 4. Kami tidak mengutus seorang rasul pun. Jadi yang bisa mengutus rasul itu adalah siapa? Tuhan, itu menurut pandangan mereka.
melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Jadi Rasul itu harus dari kaumnya. Jadi orang Indonesia akan diutus Allah ya dari orang Indonesia sendiri yang berbicara bahasa Indonesia gitu loh. Supaya apa? Ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Nah sekarang ini dari Arab. Ngerti bahasanya enggak. Kemarin ada blunder katanya. Ya tap tap. Lagu Ya Tap Tap. Lagu sekuler itu kok bisa jadi lagu Ramadan gitu. Karena saking nggak ngertinya. Nah ini kok bisa menjadi rasul bagi bangsa Indonesia. Ya. Dan dikatakan demikian, maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Wow. Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Ya. Dan dialah Tuhan yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Hal ini gak sama dengan Alkitab. Alkitab berkata, Tuhan itu gak ngutus nabi-nabi kepada setiap bangsa. Tuhan hanya mempercayakan firman-Nya kepada keturunan Yakub. Dan tidak ada bangsa lain yang dikenal. Ya, itu Mazmur 147 ayat 19. Anda tinggal bukain tuh. Mazmur 147 ayat 19 nih loh. Mazmur 147 ayat 19 berkata, tidak ada bangsa lain yang dikenal Tuhan kecuali apa? Keturunan Yakub. Dia mempercayakan hukum-hukumnya kepada keturunan Yakub. Makanya Tuhan berkata, dari kamu bangsa Israel itu aku akan menuntut pertanggungan jawab. Ya. Ulangan 32 ayat 8. Yakub adalah bagiannya Tuhan. Kemudian kalau kita lihat bahasa Arab itu merupakan turunan dari bahasa Nabatean tadi orang Arab Utara ya di daerah Petra Jordan sana. Itu dan baru ada sekitar abad kedua. Jadi bahasa itu diturunkan kayak misalnya bahasa Melayu ya turun ke bahasa Indonesia kayak gitu ya. Nah ini juga sama teman-teman. Bahasa ini tuh hanya dipakai sebagian kecil suku Arab di utara dan bukan merupakan lingua franca atau bahasa internasional waktu itu seperti bahasa Ibrani dan Latin. Ya. Dan pada zaman Yesus itu bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu bahasa lingua franca kayak bahasa Inggris sekarang gitu teman-teman. Jadi kalau ngomong sama orang-orang bangsa-bangsa lain tuh pakainya bahasa Yunani waktu itu sama seperti kita sekarang pakai bahasa Inggris. Nanti kita akan melihat bukti arkeologisnya pada bagian kedua. Kemudian di dalam Alkitab, teman-teman, dewa-dewa Mesir, dewa Molok, dan semua dewa Yunani itu disebut Allah, disebut Elohim. Ya kan tadi Elohim diterjemahkan di dalam kitab Alkitab LAI sebagai Allah. Ya, dewa Mesir disebut Allah-Allah Mesir. Nah, harusnya sih dalam Alkitab Indonesia disebut apa? Ilah-ilah ya. Nah, ilah yang tepat gitu ya. Nah, klaim ini membuktikan Muslim tidak mengenal siapa yang mereka sembah sebab di dalam nama itu terdapat karakter dan eksistensi nature dan sifat Tuhan. Jadi kalau kita lihat lah itu artinya apa? Apa arti nama Tuhan itu? Karena setiap nama itu pasti ada artinya. Karena Muhammad itu artinya kan the praised one, yang terpuji. Padahal yang terpuji itu adalah nama Tuhan ya. Dari akar kata Ahmad. Nah, ini artinya apa teman-teman? Ya kita lihat lah itu artinya apa. Nah, kalau ini sama, berarti klaim ini sekali lagi merupakan doktrin sesat pikir. Sebab kenyataannya ya semua muslim itu setuju nama Tuhan mereka adalah Allah. Jadi Allah itu sebenarnya saya yakin itu bukan sebuah nama, tapi suatu gelar atau panggilan. Cuman diklaim menjadi nama. Ya. Dan tidak demikian dengan Alkitab. Jadi Allah di dalam Alkitab itu bukan nama sekali lagi. Tapi kata yang berarti sesembahan. Ya tadi disebut berapa kali teman-teman? Sekitar 6.800-an ya di dalam Alkitab. Nah, mengapa hal ini penting bagi orang Kristen? Sebab kita tidak boleh dibodohi dengan doktrin palsu yang menentang pengenalan akan Tuhan yang benar. Jadi nama Tuhan di dalam Alkitab adalah Yod-Heh-Vav-He. Dan nama Tuhan di dalam Quran adalah Allah. Kita harus tahu bedanya. Anda mau percaya yang mana? Silahkan pilih. Islam itu tidak pernah menyebut nama Tuhan
sebagai Yod He Vav He atau Bapa. Nah, ini membuktikan Islam itu adalah agama buatan abad ke-7 yang buta tentang teologi Yahudi dan Kristen. Karena orang Yahudi itu tidak pernah menyebut nama itu. Dia selalu menyebutnya Al-Ilah, Elaha atau Allaha. Ya. Jadi orang Yahudi yang bisa berbahasa Arab, dia pasti akan menyebutnya Ilaha, Allaha. Ya. Karena nggak pernah disebut, makanya nggak pernah tahu. Orang Kristen juga, teman-teman, menyebutnya Yeshua, Yashu, Yehoshua gitu ya, teman-teman ya. Jadi tidak pernah menyebut dengan Yod He Vav He karena nama itu tidak pernah disebut. Nah, kemarin kita belajar nama bapaknya Muhammad adalah Abdullah, Abdul Allah atau hamba Allah. Nah, berarti kata Allah ini sudah ada sebelum zaman pra-Islam, itu bukan satu pewahyuan gitu yang baru turun ketika Muhammad usia 40, enggak, itu sudah ada. Cuman mereka mengasosiasikan sesembahan kepada Al-Ilah ini dengan ilah-ilah lainnya. Ya, itu yang ditentang Muhammad. Ya, tapi sebenarnya Al-Ilah ini sudah ada sebelum zaman Islam, udah lama. Ya, itu udah dari abad kedua itu udah ditemukan inskripsi Al-Ilah itu. Ya. Nah, dalam kitab Keluaran 3 ayat 13 sampai 16, Musa bertanya kepada Tuhan, "Siapa namamu dan apa yang harus dia jawab kepada orang Israel?" Jika mereka bertanya, "Siapa Allah yang mengutusmu dan siapa namanya?" Tuhan menjawab apa? Tadi, Ehyeh Asher, Ehyeh atau aku adalah aku. Katakanlah, Yahweh, ya, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub mengutusku kepadamu. Itulah namaku sampai selamanya dari generasi ke generasi. Nah, sekarang kita cek teman-teman. Semua agama itu menggunakan teoforik. Teoforik itu artinya memasukkan nama Allahnya ke dalam nama mereka. Makanya nama-nama orang Islam itu atau orang Arab ya, bahkan sebelum zaman Islam itu namanya Abdul Manaf, Abdul Manat, Abdul Uzza, ya, Abdul Alat. Kenapa teman-teman? Abdullah. Itu nama Tuhannya itu dimasukkan di belakang nama mereka. Nah, ini udah umum, udah lazim. Ya, orang Mesir itu juga memasukkan nama dewa-dewanya ke dalam nama kaisarnya atau dalam nama Firaunnya. Makanya nama Firaun, ya, Ramses, yaitu nama dewanya dewa Ra, itu dimasukkan ke dalam nama mereka, teman-teman. Haman, Haman itu nama dewa Persia. Ya, terus kemudian kalau teman-teman ingat kitab Daniel, ya, kitab Daniel itu kan namanya diganti semua tuh. Misael, ya, Hanaya, Asarya itu diganti semua menjadi apa? Sadrak, Mesak, Abednego. Tuh Sadrak, Mesak, Abednego itu nama dewa-dewa, teman-teman. Nah, itu teoforik namanya. Jadi itu memang cara orang-orang dahulu memasukkan nama Tuhannya, nama dewanya ke dalam nama-nama mereka, ya. Nah, sekarang kita cek. Di dalam Al-Qur'an itu ada nama Zakaria. Ibraninya Zakaria. Artinya apa? Yahweh mengingatku. Nah, ini kok bisa masuk di dalam Quran, tapi Quran nggak tahu nama Yahweh. Kemudian Yahya. Yahya itu Yahya Pembaptis atau Yohanes Pembaptis. Yahya itu bahasa Ibraninya Yohanan atau Yehia atau Yohanes ya, bahasa Yunaninya. Itu artinya adalah apa? Tuhan bermurah hati kepadaku. Yahweh is gracious. Yahweh bermurah hati. Padahal di dalam Quran ada cerita Allah sendiri yang memberikan nama Yahya dan nama Isa. Nah, ini kok bisa gitu. Mereka nggak kenal nama Yahweh, kenalnya nama Allah. Akulah Allah, sembahlah aku loh. Tapi kok Allah ngasih nama kok Yahya gitu. Ini Anda harus tanya teman-teman. Nama Zakaria itu tadi apa? Yahweh mengingatku, dan nama Yahya artinya Yahweh bermurah hati kepadaku. Atau Yehia ya, artinya Yahweh hidup. Nama lain daripada Yahya. Kemudian kita lihat selanjutnya ya teman-teman ya. Jangan menyebut nama ilah selain Yahweh. Jadi Hashem itu di dalam kitab Taurat Keluaran 23 ayat 13 mengatakan demikian. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas-awas. Nama ilah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Waduh, ini peringatan loh.
Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Yahweh, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nah, sekarang kita bandingkan kisah Musa berbicara atau bertemu muka dengan Tuhan dalam rupa semak berduri yang menyala, ya. Quran surah 20 Taha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Tuhan memperkenalkan dirinya siapa di dalam Quran? Allah. Quran surah 28 Al-Qasas ayat 30. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu. Jadi bukan semak berduri ya, ceritanya beda nih. Kemudian di pinggir lembah, padahal Musa di Gunung Horeb kalau di dalam Alkitab. Ini juga Musa yang berbeda nih saya pikir ya teman-teman, gak sama. Ya udahlah kita telan aja dulu ya. Kemudian dikatakan demikian, ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Lalu bagaimana dengan kitab Taurat? Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh, ya, Elohim Avitekem, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lama dan itulah sebutanku turun-temurun. Dan ini 7.000 kali di dalam Alkitab. Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Yahweh, itulah namaku, bukan aku Allah. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Ulangan 32 ayat 3. Ini nyanyian Musa. Dicatat teman-teman. Sebab nama Yahweh akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita. Atau berilah hormat kepada Al-Ilah kita. Tadi kita sudah melihat teoforik, bagaimana nama Yahya, ya, Zakaria itu bisa ada di dalam Quran. Tapi mereka tidak mengenal Yahweh, ya, atau Hashem. Yang paling fatal itu nama Isa, yang seharusnya Yeshua. Dan bayangkan nama ini di dalam Quran maupun di dalam Alkitab itu diberikan oleh Hashem sendiri, oleh Allah sendiri. Ya. Kata Yeshua ini mengandung nama Allah di dalamnya, mengandung teoforik di dalamnya. Yeshua artinya Yahweh Shua, Yahweh keselamatanku. Yohanes 17 ayat 11 Yesus berkata, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka apa dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi nama Bapa adalah Yod-He-Vav-He. Dan nama Yod-He-Vav-He itu diberikan, di-embedded atau ditanamkan di dalam nama Yesus, Yeshua namanya. Makanya Yesus berkata, peliharalah mereka dalam namamu yang kudus, ya Bapa yang kudus. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi di dalam diri Yesus itu tinggal kepenuhan ilahi. Ya, jadi anak itu menyandang nama bapaknya. Kayak anak kita itu pakai nama bapaknya, betul nggak? Budi Wijayanto. Wah, kira-kira ini nama bapaknya pasti Wijayanto ini. Dari keluarga Pak Wijayanto. Iya kan? Anak itu pasti menyandang nama bapaknya. Ya teman-teman, nama Yesus itu mengandung nama Tuhan sendiri. Kita lihat teman-teman, ada tokoh yang muncul di dalam Quran yaitu Ilyas atau Eliyahu. Artinya Yahweh adalah Elku, adalah Allahku, adalah ilahku. Nah, bagaimana Islam dapat menjawab pertanyaan ini? Ada 4 nama yang disebut berturut-turut dalam Quran itu mengandung nama Yahweh, Hashem, yaitu Quran surah 6 Al-An'am ya. Al-An'am itu artinya binatang ternak.
ayat 85. Ingat-ingat tuh, surah 6 ayat 85. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas. Semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Nah, ini semua mengandung nama Hashem, teman-teman. Semua nama di atas memakai nama Yahweh di dalam Quran. Itu baru Quran, ada 4 orang yang disebutkan. Zakaria itu bapaknya Yohanes Pembaptis. Kemudian Yahya Pembaptis di sini yang dimaksud ya, bukan Yahya Rasul. Isa atau Yeshua, Yesus Kristus katanya. Ya. Ilyas itu katanya Elia. Elia itu bahasa Ibrani-nya Eliyahu, artinya Yahweh itu Tuhanku, bukan Allah itu Tuhanku. Itu baru Quran, kemudian hadis. Di dalam hadis itu disebutkan Yeshua bin Nun. Ya, itu penggantinya Musa. Yeshua bin Nun namanya Yashu di dalam hadis. Disebutkan namanya Yashu. Jadi orang Islam kalau harusnya memanggil nama Yesus itu juga Yashu. Karena Yosua dan Yesus. Karena dan Yesua itu sama. Ya harusnya Yasu. Orang Arab kalau menyebut Yasu. Ya Yeshua. Yahweh adalah keselamatanku. Mikayah. Siapa seperti Yahweh? Obadiah. Artinya Abdulnya Yahweh, hamba Yahweh. Yesaya, Yahweh adalah keselamatanku. Yeremia, Yahweh akan membangkitkan. Zefania, Yahweh adalah perlindunganku. Yoel, Yahweh adalah Allah. Terus Mazmur Daud berkata, haleluya. Katanya Daud adalah salah satu nabi. Tapi Daud berkata, pujilah Yah, bukan halelulah. Ya, tapi haleluya, pujilah Yah. Nah, jadi sekarang para apologet Islam tidak bisa lagi copy paste Zakir Naik dan Ahmad Didat. Ya, kita akan jawab secara khusus satu persatu pertanyaan mereka, ya. Kata yang umum digunakan untuk sesembahan itu adalah Eloh, El, ya, Tuhan, pencipta. Ini bahasa Semitik. Kemudian agama Kanaan itu menyebutnya dengan El atau Elyon yang maha tinggi ya. Bahasa Aramaik Elah atau Elaha, bahasa Ibraninya Eloah atau Elohim. Bahasa Arabiknya Al-Ilah atau Allah. Ya. Alkitab menyebut dewa-dewa asing sebagai Eloah juga, Elohim Mesir. Di Keluaran 32 ayat 31. Israel membuat bagi mereka Elohe dari emas, Allah dari emas. Keluaran 34 ayat 17, Ulangan 31 ayat 16, Yosua 24 ayat 15. Islam mengadopsi kata ini menjadi nama yang seharusnya adalah kata yang berarti sesembahan yang paling tinggi. Nah, kalau ini hanya sebagai kata, berarti Islam itu satu-satunya agama yang Allahnya tidak punya nama. Ya, jadi kalau kata Allah itu sebagai nama umum atau general, sesuatu yang disembah. Berarti nama Allahnya siapa gitu. Ya. Nah, karena Yahudi dan Kristen menyebutnya Eloah, Alilah, maka karena mereka tidak berani menyebut nama yang kudus itu, Hashem, Adonai, ya. Mereka selalu menyebutnya Hashem atau Adonai. Nah, bahasa Arab ini tadi kita lihat turunan dari bahasa Nabatean. Orang Arab Nabatean itu nomaden, pindah-pindah, yaitu tinggal di utara, di daerah Petra, Jordan. Bahasa Arab itu pertama kali ada di dalam inskripsi abad kedua. Berbeda dengan bahasa Yunani yang merupakan lingua franca atau bahasa internasional waktu zaman Yesus, ya, sehingga kitab Perjanjian Baru diinspirasikan untuk bangsa-bangsa. Bahasa Arab itu hanya dipakai sebagian kecil orang Arab waktu itu. Jadi pada waktu zamannya Muhammad itu lingua francanya bahasa Latin, teman-teman, ya. Sehingga kitab Perjanjian Baru tadi diinspirasikan untuk bangsa-bangsa, ya. Bukti arkeologis itu menguatkan permulaan Islam itu adalah di sekitar Petra. Dewa tertinggi yang disembah orang Nabatean adalah Dusara, tadi yang disebut Ilaha, dan mempunyai istri atau feminimnya adalah Al-Uzza. Di inskripsi inilah pertama kali kata Allah ini disebut.
Nah, Elohim atau Allah di dalam Alkitab, kata Elohim ini artinya gods, jamak ya, plural ya. Artinya adalah ilah-ilah. Disebut sekitar tadi berapa? 2340 kali di dalam Alkitab. Untuk apa aja nih? Kata Elohim ini disebut untuk apa aja? Pertama disebut untuk Allahnya orang Israel. Nah, kenapa jamak? Tergantung, kalau kata kerja yang mengikutinya adalah kata kerja tunggal, jadi memperlakukan subjek yang jamak ini sebagai satu, itu pasti Allahnya orang Israel itu. Echad, ya. Kemudian untuk Allah bangsa-bangsa lain, itu rujukannya referensinya di 1 Raja-Raja 11 ayat 33, ya. Bahkan salah satunya itu adalah Dewi. Tapi bahasa Ibrani untuk Elohim ini tidak ada yang feminim. Ya, dia nggak punya feminine form. Kemudian Ulangan 32 ayat 8 di mana Tuhan menyerahkan bangsa-bangsa itu sesuai dengan jumlah ya, bilangan anak-anak Allah pada waktu itu ya. Kemudian Ulangan 13 ayat 2. Disebut juga Allah-Allah dalam sidang ilahi ini para kerub malaikat ya. Jadi nanti kita bicara mengenai Mazmur 82. Ini nanti ketika bicara kita lebih dalam lagi ya. Tuhan itu mempunyai sidang ilahi teman-teman. Dan di dalam sidang ilahi itu mereka disebut juga Elohim atau Allah-Allah ya. Jadi Allah itu dipakai untuk suatu makhluk yang mempunyai otoritas di dimensi roh. Ya. Kemudian roh-roh jahat, demons, itu disebut juga Elohim. Ya. Jadi bangsa-bangsa, itu Tuhan katakan aku menyerahkan bangsa-bangsa ketika Menara Babel itu diruntuhkan. Nanti kita sampai pada Kejadian 11 ketika Menara Babel itu diruntuhkan Tuhan. Dan kemudian anak-anak Nuh diserahkan ke bangsa-bangsa lain. Itu Tuhan menyerahkan, dia menceraikan bangsa-bangsa ini kepada ilahnya masing-masing. Jadi ada ilah yang lebih rendah gitu ya. Itu yang disebut roh-roh teritorial yang ada di Efesus 6. Ya, yang menguasai bangsa-bangsa itu diserahkan Tuhan. Makanya mereka nggak kenal, mereka sesat di dalam penyembahan berhala masing-masing. Dan Tuhan katakan hanya Yakub bagianku. Jadi yang dibimbing sama Tuhan itu cuman Israel. Bangsa-bangsa itu nggak kenal, punya Allahnya sendiri-sendiri. Ya, sama seperti Indonesia, ini punya satu kekuatan rohani di pantai selatan, yaitu roh teritorial. Ya, itu adalah dewa atau ilah yang menguasai teritorial suatu bangsa. Ya, nanti bangsa lain punya sendiri-sendiri teman-teman. Begitu juga di beberapa daerah, provinsi misalnya, itu ada roh-roh teritorial. Nanti ketika kita sampai bicara mengenai dimensi roh, itu nanti kita belajar sedikit ya. Ya, terutama yang dikatakan Paulus di Efesus 6. Jadi ada penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu itu ada tingkatannya teman-teman. Ya, ada kerajaannya, itu kerajaan roh-roh jahat itu. Ya. Nah, roh orang suci yang mati itu disebut juga Elohim. Itu contohnya ketika Saul menyuruh seorang cenayang memanggil roh Nabi Samuel, itu di 1 Samuel 28 ayat 13. Ya. Diterjemahkan juga digunakan untuk roh makhluk ilahi atau roh ilahi. Jadi dia mempunyai satu otoritas di dalam dimensi roh, itu disebut Elohim atau Allah ya. Malaikat untuk malak Elohim ya. Disebut juga di Kejadian 32 ayat 1, kemudian Kejadian 35 ayat 7. Nah, kata Elohim ini jamak ya atau plural. Lah, jadi apa itu monoteisme menurut Alkitab? Nah, sekarang kita nggak akan bahas ini lebih dalam lagi. Saya cuma mau menyampaikan informasi kepada teman-teman. Ini loh kata Allah yang dipakai di dalam Alkitab kita. Ya, nanti kita akan bahas di lain sesi ya. Kemudian bagaimana kita membedakan Elohim atau Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub dengan Allah bangsa-bangsa lain ya. Di dalam Ulangan 32 ayat 17 dikatakan demikian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat, Shet, yang bukan Allah, ya bukan Eloah. Kepada Elohim, kepada Allah yang tidak mereka kenal. Allah yang baru katanya, Khadas, yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Nah, kemudian ini di dalam Mazmur 82, ini Mazmur Bani Asaf.
Kita nggak bicara ini ya, ini kita nanti karena ini pelajaran yang lebih dalam teman-teman yang namanya adalah Divine Council atau sidang ilahi ya. Kita akan buat sesi khusus untuk membahas Divine Council ini karena ini termasuk di dalam dimensi roh ya. Allah atau Elohim itu berdiri di dalam sidang ilahi El-Edah di antara para Allah. Ia menghakimi. Telan dulu aja. Ya, telan dulu aja Mazmur 82 ini. Nanti kita akan bahas secara khusus. Jadi kata Elohim atau gods atau Allah-Allah Alkitab itu tidak menggunakan kata ini untuk pribadi tertentu. Ya. Bagi penulis Alkitab, kata ini berarti atribut pribadi yang ilahi yang disembah. Jadi kita harus belajar Alkitab dengan jujur dan melihat dengan kacamata Alkitab. Nah, konsep Alkitab tentang Allah itu Yahweh adalah Allah, tapi tidak semua Allah adalah Yahweh. Ya. Elohim atau Allah di dalam Alkitab itu berarti domisilinya itu di dalam dimensi roh yang kita sebut spiritual world. Alkitab menggunakan kata Elohim itu tidak terpaut pada satu atribut tertentu, tetapi pada yang ilahi. Para penulis Alkitab itu tidak menolak monoteisme, tapi menggunakan kata ini untuk mendeskripsikan makhluk lainnya di dalam dimensi roh. Dalam konsep Yahudi, kejamakan di dalam ilahi itu adalah hal yang wajar. Yohanes 10 ayat 34 kata Yesus kepada mereka orang Yahudi, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah." Jadi Tuhan tuh berkata kepada kita, kamu tuh Allah loh. Dalam pengertian kita mempunyai satu otoritas di bumi ini. Ya, jadi manusia itu diciptakan sebagai makhluk ilahi. Jadi sebenarnya kita tuh punya otoritas di dalam dimensi roh dan di dalam dimensi fisik, teman-teman. Yang hilang itu yang di dimensi roh ini keputus. Ya, nanti kita belajar sedikit mengenai dimensi ilahi ini. Ini di sini Yesus langsung mengutip Mazmur 82 ayat 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Kemudian Mazmur 89 ayat 5 sampai 7. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu ya Hashem, bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Hashem? Awan-awan ini bicara dengan roh-roh teritorial yang ada di atas ya teman-teman. Yang sama seperti Hashem di antara penghuni sorgawi. El atau Allah yang disegani dalam kalangan orang-orang kudus. Ini sidang ilahi. Dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Kemudian Ulangan 32 ayat 8. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa. Ketika ia memisah-misah anak manusia. Ini dia bicara mengenai, ini Musa bicara mengenai ketika Menara Babel diruntuhkan ya. Kemudian Tuhan menyerakkan manusia itu menurut 70 bilangan anak-anak Nuh waktu itu ya. Ia memisah-misahkan anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Elohim. Alkitab LAI kita itu belum diperbaiki, jadi masih menerjemahkan menjadi bilangan anak-anak Israel. Tapi yang tepat bukan itu, karena anak-anak Israel ini belum ada pada waktu Menara Babel ya. Yang tepat ketika diterjemahkan itu harusnya anak-anak Elohim atau anak-anak Allah. Anak-anak Allah ini bicara mengenai malaikat-malaikat yang ada di roh-roh teritorial ini teman-teman. Ya, Beneha Elohim, anak-anak Allah. Nah, Septuaginta LXX itu menerjemahkan dengan benar. Yaitu menurut jumlah anak-anak Allah. Tapi Alkitab kita itu memakai Kodeks Leningrad atau Torah Masoretik ya. Jadi salah ya teman-teman. Nah, ketika ditemukannya kitab gulungan Laut Mati, The Dead Sea Scroll, itu yang lebih lama daripada kitab Masoretik, itu membenarkan bacaan Septuaginta LXX. Jadi yang benar bukan bilangan anak-anak Israel.
Karena Israel belum ada waktu menara Babel dan tidak termasuk di dalam tabel 70 bangsa-bangsa keturunan Nuh pada waktu itu. Ya, yang benar adalah bilangan anak-anak Allah. Ini roh-roh teritorial. Jadi Tuhan tuh menceraikan bangsa-bangsa menurut ilahnya sendiri-sendiri. Atau a lesser divine being. Ya, Yakub itu adalah bagiannya Tuhan. Ulangan 32 ayat 9. Tetapi bagian Yahweh atau bagian Hashem ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Inilah kenapa semua bangsa mempunyai berhalanya sendiri-sendiri. Nama dewanya tuh beda-beda tuh. Ya, orang Mesir punya roh teritorialnya sendiri. Dewanya tuh banyak banget. Dewa Ra. Nanti ketika kita belajar kitab Keluaran, itu dewa ini bisa kawin nama ini, punya anak ini, beranak pinak ini bisa. Itu banyak banget dewa-dewa. Ya teman-teman. Orang Yunani juga punya dewa-dewa. Dewa Herme, Dewa Diana, macam-macam dewa. Indonesia juga ya punya Allahnya sendiri-sendiri. Ya. Nah, Tuhan itu menceraikan bangsa-bangsa lain. Dia meninggalkan bangsa-bangsa lain. Silahkan kamu mengikuti ilah-ilah lainnya. Makanya nggak kenal Tuhan. Punya berhalanya sendiri-sendiri. Hanya orang Yahudi yang menyembah Tuhan yang benar. Nah, ini janji Tuhan kepada Abraham. Melalui keturunanmu, benihmu, semua bangsa akan diberkati. Zara ini kemarin ya. Zaraka, benihmu. Nah, bangsa-bangsa lain tuh akan mengenal Allah yang benar melalui Israel. Ini janji keselamatan yang akan ada melalui Mesias. Nah, kemudian kita baca syahadat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman Kristen harus tahu bahwa kita tuh mempunyai syahadat juga. Ini syahadatnya orang Yahudi. Ulangan 6 ayat 4. Ingat-ingat aja ya, Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Ya, ini namanya Shema Israel. Ini dikumandangkan satu hari 3 kali teman-teman. Ya, dingajikan ya, dilagukan sama mereka pakai corong, pakai toa ya. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ya, itu sehari 3 kali pakai corong. Jadi orang Yahudi itu harus ingat, dengarlah hai Israel, Yahweh Allah kita, Yahweh itu Esa. Terus itu teman-teman, ini adalah hukum yang terutama. Artinya Allahnya orang Israel itu adalah Allah yang sejati. Tidak ada yang lain. Hanya satu, Yahweh. Satu-satunya Tuhan yang benar. Karena itu Tuhan melarang kawin campur ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan harus merobohkan tugu-tugu berhala. 1 Samuel 5 ayat 2. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu. Jadi tabut Allah tuh waktu itu direbut sama orang Filistin. Dibawa masuk ke kuil dewanya, namanya Dewa Dagon. Kemudian tabut Allah ini diletakkan di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah patung Dagon ini terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Hashem. Lalu mereka mengambil Dagon ini dan mengembalikannya ke tempatnya. Keesokan harinya, mereka bangun pagi-pagi. Tampak lagi Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Yahweh. Berarti patung ini ada isinya teman-teman. Benar nggak? Karena disembah, dikasih sesajen. Ini roh teritorialnya nempel di patung itu. Yang tadinya ini cuman lambang kok, nggak apa-apa. Ya, aku nggak nyembah patung. Ini cuman supaya kalau berdoa aja aku bisa berimajinasi gitu loh. Tapi kalau kamu berdoa di situ disakralkan, dicium, dikasih apalagi dikasih sesajen. Itu ada rohnya di situ teman-teman. Kalau nggak bakal jatuh tuh. Ya. Dagon itu terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Hashem. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal. Wow. Dan terpelanting ke ambang pintu. Ini perang roh ini. Ya. Dan hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Dagon ini dewanya orang Filistin. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Jadi mereka menganggap bahwa Hashem, ya Tuhannya Israel itu adalah penguasa ambang pintu katanya. Karena Dagonnya
terlempar, terpelanting sampai ke ambang pintu. Jadi mereka nggak mau injek itu. Takut nanti terpelanting juga kayak dewanya. Hashem itu adalah satu-satunya Elohim. Ya, Ulangan 4 ayat 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Hashemlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Ya, nggak ada yang lain. Kemudian Ulangan 32 ayat 12. Demikianlah Hashem sendiri yang menuntun Israel dan tidak ada El atau ilah asing yang menyertai dia. Ya, dia adalah El yang sejati. Ya, El yang lain itu ilah-ilah yang lain itu berasal dari dia, ya, diciptakan oleh dia. Ya, untuk mempunyai otoritas tertentu. Kemudian mereka memberontak nih roh-roh teritorial ini, ya. Ulangan 32 ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Jadi yang berhak mematikan siapa? Tuhan, ya. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku, kata Tuhan. Kemudian Yesaya 43 ayat 10-11. Kamu inilah saksi-saksiku. Tuhan berkata kepada Israel, kamu ini saksi-saksiku loh. Demikianlah firman Hashem. Dan hambaku yang kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku, tidak ada Allah dibentuk. Dan sesudah aku, tidak akan ada lagi. Akulah Hashem. Dan tidak ada apa? Juru selamat selain daripada aku. Jadi sang juru selamat itu harus Tuhan sendiri. Makanya Tuhan itu harus turun jadi manusia. Ya. Kemudian di Yesaya 44 ayat 6, beginilah firman Hashem, Raja dan Penebus Israel. Yahweh Sebaot, dia Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Yesaya 45 ayat 6-7, ayat 14, ayat 18, ayat 21. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Hashem dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan kemalangan, kejahatan. Akulah Hashem yang membuat semuanya ini. Beginilah firman Hashem. Hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakannya akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau, katanya. Hanya di tengah-tengahmu ada Allah dan tidak ada yang lain. Di samping dia tidak ada Allah. Sebab beginilah firman Yahweh yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku, Hashem, dan tidak ada yang lain? Tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Kenapa Muhammad tidak pernah tahu nama Tuhan di dalam Alkitab? Karena ini tradisi Yahudi. Ya, Muhammad mengambil nama sesembahan suku Quraisy dewa Hubal yang disebut Al-Ilah dan bukan nama Tuhannya Abraham, karena orang Yahudi tidak pernah menyebut nama pribadi Tuhan. Salah satu perintah dari hukum Taurat adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia, tapi bukan berarti tidak boleh disebut ya, tapi tidak boleh disebut dengan sembarangan. Nah, sejak dari pembuangan ke Babel, setiap kali membaca nama Tuhan atau menyebut nama Tuhan, mereka menggantinya dengan Adonai, Tuhanku, atau Hashem, nama itu. Hakados Barukhu, dia yang kudus dan diberkati. Nah, orang Kristen menyebut nama Tuhannya yang sudah nuzul ke dunia, yaitu Yeshua. Ya, Yahweh yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Apakah Yesus mengaku sebagai ilahi
Tentu saja, ya. Inilah alasan orang Yahudi menyalibkan Yesus karena disalibkan karena apa? Dengan tuduhan penghujatan. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Kemarin kita sudah lihat bukti-bukti sejarahnya ya. Kemudian Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat katanya. Tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Yohanes 10 ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi Allah dalam pandangan Islam itu menunjuk pada zat goib atau ilah yang bernama Allah. Allah dalam pandangan Alkitab adalah kata yang mempunyai arti sesembahan, bukan menunjuk pada pribadi tertentu. Terima kasih teman-teman, Anda sudah menyimak video ini. Ya, semoga video ini bisa menjadi berkat supaya kita lebih belajar lagi bersama-sama. Kita akan jumpa lagi di video ke-7. Silakan download dan sharingkan video ini kalau teman-teman merasa ada gunanya ya. Saya tutup dengan Roma 10 ayat 13-15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Yesus jika mereka tidak pernah mendengar tentang Yesus? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saya tidak membuat video ini untuk diri saya sendiri teman-teman, tapi juga buat teman-teman semuanya yang belum pernah mendengar nama Yesus ya. Saya mohon Anda bisa membantu ya untuk menyebarkan video ini supaya kita sama-sama belajar teman-teman ya, dan lebih banyak lagi orang yang mengenal Tuhan Yesus ya. Mari kita bawa kabar baik Injil ini ke seluruh pelosok Indonesia. Indonesia pasti akan diselamatkan teman-teman, dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas bangsa ini. Amin.